can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. 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 빛나지 않아도 내 꿈을 원해. 내 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muawana. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang akuntansi zakat. Yang pertama ada pengertian akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Menurut Mulyadi, akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi zakat dan infak atau sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak atau sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat atau umat, mustahik, dan pihak lain. Yang kedua ada tujuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS, tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran PSAK 109. Yang pertama ada akuntansi untuk zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Yang ketiga, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai
Yang pertama, pengukuran dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar 1. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas atau jurnal. Yang kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset atau non-kas. Aset non-kas atau jurnal. Terima kasih. Selanjutnya, akuntansi untuk zakat. Poin A. Menerima zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk zakat, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya, sesuai dengan PSAK yang relevan. Poin B. Jika musaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. D. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas jurnal, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas jurnal. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya F. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. D. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran, dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas atau utang penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Yang H. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Selanjutnya I. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas.
Oke, yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk infak atau sedekah. Yang pertama, penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Yang kedua, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar. Yang ketiga, penyusutan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana atau pengurangan dana amil atas kerugian. Yang keempat, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kelima, penyaluran dana dibagi menjadi dua, yaitu infak atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Yang kedua, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Yang keenam, penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Yang selanjutnya, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. Yang kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak atau sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode perlaporan serta alasannya. Yang kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka 4 diungkapkan secara terpisah. Yang keenam, penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak. Jika ada, jumlah dan presentasi terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terkait dan tidak terikat. Yang ketujuh, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Yang kedelapan, keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya, dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan Kemudian yang nomor 3 ada dana non-halal. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Keinginan penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dana sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. B. Persamaan akuntansi lembaga zakat. Sistem lembaga zakat dapat mempengaruhi pola akuntansinya. Berikut pola akuntansi terkait dengan sistem zakat di lembaga zakat. Yang pertama, zakat pusat. Zakat yang dibayarkan ke kantor pusat seharusnya didukung oleh sistem akuntansi yang memadai. Hal ini untuk memudahkan dalam pelaporannya. Hal ini juga harus didukung oleh sistem perbankan yang memadai karena untuk mengecek dana yang masuk sehingga memudahkan untuk verifikasi. Yang kedua, cabang lembaga zakat
Untuk lembaga zakat yang memiliki cabang, sebaiknya rekening bank yang digunakan sama dengan kantor pusat. Hal ini untuk memudahkan dalam pelaporan dan pengecekan saja. Kantor cabang lebih ke arah sebagai pemasaran dan pengembangan potensi di sekitar kantor cabang. Yang ketiga, unit pungutan zakat atau UPZ. UPZ biasanya digunakan sebagai wakil dari Basnas. Sistemnya bisa berbeda dengan konsep cabang. UPZ dapat memungut sendiri dana zakat, namun dapat menggunakannya untuk kepentingan di sekitar UPZ. Tentunya ini dengan izin Basnas pusat atau daerah. Dana yang dikumpulkan harus diserahkan semua ke Basnas pusat atau daerah. Jika ada keperluan kegiatan dapat mengajukan proposal. Yang sering terjadi adalah tidak semua dana yang dikumpulkan diserahkan ke Basnas karena disebabkan oleh masalah birokrasi. Dengan demikian, dengan semakin canggih perkembangan teknologi, lembaga zakat harus didukung oleh sistem informasi yang baik pula. Koordinasi antara website dan jaringan dan sistem perbankan akan memudahkan dalam praktik dan pelaporannya. Akuntansi lembaga zakat merujuk pada PSAK nomor 109, akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Akuntansi zakat juga termasuk di dalamnya infak dan sedekah. Secara umum, PSAK nomor 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait. Dalam pembuatan PSAK ini juga sudah mengkoordinir masukan dari berbagai lembaga zakat yang mempunyai perlakuan akuntansi yang berbeda untuk satu jenis transaksi yang sama. Dengan adanya PSAK ini, masalah perbedaan perlakuan akuntansi di lembaga zakat dapat diminimalisir atau malah dapat dicari perbandingan secara umum setelah digunakan. Berikut kami lampirkan contoh-contoh pencatatan akuntansi di berbagai lembaga zakat.